Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Toviana, NPM 20111100349. Di sini saya akan menjelaskan mengenai clause atau klausa. Clause atau klausa, gabungan kata yang mengandung unsur subjek dan predikat. Jadi, syarat klausa adalah memiliki subjek dan juga harus memiliki predikat. Subjek adalah pelaku. Pelaku itu bisa berupa orang, benda, tempat, hewan, atau konsep abstrak. Kemudian, predikat adalah kata kerja, aktivitasnya, pekerjaannya, atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan verb. Jadi, klausa harus mengandung subjek dan verb. Contohnya, I go. Saya pergi. Ada subjek di sana. Subjeknya I dan verbnya go. Ada pelaku, ada predikat. Maka itu memenuhi syarat klausa. Nah, klausa ada yang bisa berdiri sendiri, membentuk makna yang utuh, dan ada pula yang bergantung pada klausa yang lain. Artinya, klausa tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri, tidak memiliki makna yang utuh. Maka, kita akan lanjut ke jenis-jenis klausa. Secara garis besar, klausa ada dua, yaitu yang pertama independent clause dan dependent clause. Kita masuk pada poin pertama, independent clause. Independent artinya bebas, merdeka, mandiri, tidak bergantung. Itu arti independent. Maka, independent clause adalah klausa yang bebas, klausa yang dapat berdiri sendiri, klausa yang tidak bergantung pada klausa yang lain. Artinya, klausa itu sudah memiliki makna yang utuh. Artinya, kita sudah dapat memahami makna klausa tersebut. Contohnya, ketika saya katakan, I buy a new book. Saya membeli sebuah buku baru. Itu adalah klausa, karena sudah mengandung subjek dan predikat. Subjeknya adalah I, saya, dan predikatnya adalah buy, membeli. Nah, klausa tersebut sudah memiliki makna yang utuh. Kita sudah bisa menangkap arti dari klausa tersebut. Saya membeli sebuah buku. Sudah ada makna yang utuh di sana. Maka, klausa tersebut masuk dalam independent clause. Kita masuk pada poin yang kedua, dependent clause. Nah, dependent artinya bergantung, tidak bebas, tidak mandiri. Maka, dependent clause adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, klausa yang bergantung pada klausa yang lain. Klausa tersebut tidak bisa menjadi makna yang utuh jika berdiri sendiri. Klausa tersebut harus digabungkan dengan klausa yang lain, supaya mampu membentuk makna yang utuh. Contoh dari dependent clause yaitu before I go to my friend's house. Sebelum saya pergi ke rumah teman saya. Nah, apa yang saya ucapkan barusan adalah clause, karena sudah mengandung unsur subjek dan predikat. Subjeknya adalah I, dan predikatnya adalah go, pergi. Before I go, sebelum saya pergi. To my friend's house, ke rumah teman saya. Jadi, sudah mengandung unsur subjek dan predikat, maka itu termasuk clause. Namun, clause yang barusan saya ucapkan tidak memiliki makna yang utuh, karena tidak bisa menangkap artinya. Before I go to my friend's house, sebelum saya pergi ke rumah teman saya, maknanya masih menggantung. Nah, inilah yang disebut dengan dependent clause, yang masih memiliki makna yang menggantung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.